7 Mei 2025 kan alhamdulillah Haji Maksim Haja Luna Maya nikah tuh. Rame, kemudian orang ada yang membahas sisi fikihnya karena ada jeda di ijab qabul. Apakah kemudian jeda itu menjadikan pernikahannya menjadi tidak sah? Lalu sebagian ada yang berpendapat bahwa karena tidak sah berarti ada kemungkinan nanti perzinahan, seperti perzinahan dan nanti anaknya anak haram. Nah ini kan gawat ya, artinya masalah gitu. Nah benarkah demikian? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube TV. Ya teman-teman, kali ini ada berita tentang Luna Maya dan Maksim ya. Jadi bukan rapper ojol ya. Maksim ini ya suami Luna Maya saat ini. Nah cuma ada yang menarik nih teman-teman. Jadi Yusuf Mansur mengomentari tentang pernikahan Luna Maya ini sah atau tidak ya. Nah, sebagai gambaran teman-teman, Yusuf Mansur ini seorang yang apa ya, bukan dituduh sih sebenarnya, yang tidak bisa membuktikan bahwasanya dia telah menikah dengan ngawur gitu ya, dengan sekehendak hati dia gitu, atau dalam kata lain ya bisa dikatakan tidak sesuai dengan syariat agama ya. Jadi ya dia menyalahartikan atau menyalahgunakan apa ya, ketenaran dia untuk membuat semacam mazhab sendiri tentang pernikahan atau syariat sendiri tentang pernikahan. Ini berkaitan dengan Bu Ana ya teman-teman. Nah, saya akan langsung rangkum dua video ini, nanti teman-teman bisa cek sendiri bagaimana perilaku Yusuf Mansur ini, apakah pantas dia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan syariat agama ini tentang pernikahannya. Karena sebenarnya undang-undang pernikahan itu udah dari dulu diatur gitu ya. Undang-undang tahun 74 ya nomor 1 itu udah lama sekali, walaupun sekarang udah direvisi tapi tidak jauh revisinya, cuma batas usia gitu ya. Nah ini gabungan ini teman-teman bisa menilai sendiri ya, Yusuf Mansur ini seperti apa, kenapa Yusuf Mansur mengomentari ini, dan adakah dalam pikiran kita atau pikiran teman-teman kenapa orang seperti ini kok masih diambil referensinya gitu ya. Seperti saya katakan, Yusuf Mansur itu sering menghubungi wartawan kalau misalkan dia punya sesuatu gitu ya. Biasa kalau wartawan yang dihubungi itu ya terpaksa wartawan ini harus dibayar. Nah terserah teman-teman mereferensikan ini, apakah wartawannya mengutip Yusuf Mansur atau sebaliknya teman-teman. Saya rasa kalau wartawan ini tahu perilaku Yusuf Mansur nggak akan mengambil referensi dari Yusuf Mansur ya teman-teman. Nah tapi ya terserah, yang penting teman-teman bisa cek ini video dengan baik. Teman-teman isi kolom komentar ya bagaimana pendapat teman-teman tentang Yusuf Mansur. Ya sekalian saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 7 Mei 2025 kan alhamdulillah Haji Maksim Haja Luna Maya nikah tuh. Rame, kemudian orang ada yang membahas sisi fikihnya karena ada jeda di ijab qabul. Apakah kemudian jeda itu menjadikan pernikahannya menjadi tidak sah? Lalu sebagian ada yang berpendapat bahwa karena tidak sah berarti ada kemungkinan nanti perzinahan, seperti perzinahan dan nanti anaknya anak haram. Nah ini kan gawat ya, artinya masalah gitu. Nah benarkah demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam, tapi sifat ilmu ini memang luas sekali. Kita juga harus melihat banyak perspektif, banyak juga pandangan, banyak pendapat. Saya sempat mengatakan, karena nggak lama diwawancarai oleh media, saya menjawab bahwa insya Allah kalau ngelihat rekamannya sih jedanya bukan jeda yang gimana-gimana gitu, sehingga insya Allah sah gitu. Dan rasanya saksi-saksi dan dari yang menikahkan sendiri, kemudian di sana pun kita harus berbaik sangka bahwa insya Allah mereka punya pengetahuan yang cukup untuk mengatakan bahwa ijab kabulnya adalah sah. Dalam ijab kabul ini ada istilah al-muwalah. Dalam ijab kabul ketika akad nikah, di dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi menyatakan, qultu as-sahihu ishtiratu al-qabuli 'ala al-fawri. Aku katakan pendapat yang sahih adalah disyariatkannya penerimaan secara langsung, fauran, seketika. Fala yadurru al-faslu al-yasiru. Maka atau tapi jeda yang singkat tidak membahayakan. Wa yadurru at-tawilu. Yang membahayakan itu, yang mendatangkan madharat, terbuka peluang masalah,
kalau ada jeda yang panjang. Ketika kemudian akad nikah itu saya ngomong sama istri gitu ya, sama teman-teman gitu, saya bilang ini sih kayak pembahasan tentang istisna gitu, ada huruf istisna kan gitu, kata-kata istisna, pengecualian gitu, illa ya. Kalau kemudian nggak ditinggal minum, nggak ditinggal makan, nggak ditinggal pergi, nggak beranjak dari tempat PKP gitu ya, dari kejadian, ya masih berlaku istisna itu. Tapi kalau kemudian ketika ngomong kecuali gitu, tinggal pergi, ada jeda minum, makan dulu, pindah, ya ilahnya jadi udah nggak disebut istisna, nggak disebut pengecualian. Nah, dalam akad nikah punya ijab qabul ada syarat al-muwalah. Tapi ini Imam Nawawi yang ngomong di Raudhatul Talibin. Kemudian apa lanjutan dari perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Talibin? Setelah menjelaskan kalau ada fasal itu yang yasir gitu, itu nggak apa-apa gitu. Yang bahaya itu kalau at-tawil. Fala yaduru al-faslul yasiru wa yaduru at-tawilu. Lanjutan adalah wa huwa ma asy'ara bi'arabihi 'anil qubur. Wa hadha huwa al-ma'rufu fi tariqatay al-Iraqi wa Khurasana. Apa sih jeda yang panjang itu? Yang memberikan. Saya ketemu beliau itu 2011. Enggak siapa di sini ibadah. Si ACB itu sebut ibadah. Namanya nggak apa-apa. Ustadz YM. Gitu Pak. Iya, disebut ibadah. Oke. Nama terang juga apa? Nama terangnya. Nama terangnya. Oke, Ya. Ustadz Yusuf Mansur. Tahun 2011 itu sekitar bulan, saya waktu itu seperti saya pernah ceritakan di podcastnya Kak Darso, saya kan pengen hijrah. Saya selalu menyebut itu dari dunia kiri, pengen ke dunia kanan. Kemudian saya ketemu beliau itu, dikenalkan sama teman di Jogja. Di Jogja tahun 2011, sekitar bulan Mei atau akhir Mei atau awal Juni. Nah, waktu itu pas dikenalkan itu teman saya bilang kalau mau berburu sama beliau gitu kan, kurang lebihnya. Ya udah, itu 3 hari sebelum saya berangkat ke Singapura. Kemudian saya berangkat liburan dulu sama teman-teman. Pulang dari Singapura itu hari Minggunya, kalau nggak salah itu Kamis ya. Nah, kita tukeran telepon gitu ya Pak, boleh ya Pak? Iya. Ya, tukeran bukan telepon dulu, BBM. Iya. Itulah BBM, kemudian terjadilah komunikasi. Disitulah saya mulai mengenal beliau mulai sering chat. Kemudian 2 minggu kemudian saya berangkat lagi ke Singapura. Nah, pas pulang dari Singapura yang kedua, itu saya diminta untuk nemuin beliau di Jakarta, karena kan memang berhentinya di Jakarta. Jadi saya nggak lanjut ke kota saya. Saya dijemput sama, aku nggak tahu supirnya mungkin ya, waktu itu supirnya. Jadi saya pulang dari Singapura, teman-teman pulang ke kota, saya dijemput beliau, kemudian saya disuruh nemuin beliau. Nah, terus di pertemuan kedua itu langsung beliau itu bermaksud untuk meminta untuk jadi karena saya ada niatan pengen hijrah, kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram, jadi harus halal dulu. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Ya. Nah, menikah. Saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong, gitu kan? Kata beliau, nggak usah, kamu kan janda. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu. Gitu ya Pak? Iya. Ya, akhirnya hari itu pulang saya dari Singapura, terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir tuh saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal, jadi ya saya nurut aja gitu. Saya nggak tahu kalau itu benar atau salah, saya nggak. Jadi saya nurut aja. Malam itu tanggalnya sekitar awal Juni, saya harus flashback lagi, tapi di 2011 terjadilah prosesi pernikahan itu pulang saya dari Singapura. Gitu. Nah, oke. Saya pikir setelah pernikahan itu terjadi, apa yang beliau janjikan, kemudian apa yang saya tujukan itu akan terjadi. Umpamanya dibimbing, ketemu dalam posisi sudah halal kan boleh dong berdua ya kan. Kemudian pada saat berdua dibimbing lah atau ditanya gimana sih layaknya kalau pasangan ke pasangannya, apa nanya makan lah atau apalah. Dan ternyata selama perjalanan saya menikah dengan beliau nggak ada seperti itu, kecuali hanya dihubungi ketika untuk nemuin aja ke Jakarta. Sampai akhirnya terjadilah perceraian melalui BBM juga. Semua
semuanya. Semuanya. Oke, kalau ditanya kerugian, kerugian saya banyak banget. Saya dinikahi beliau itu di saat usia produktif 34 tahun sebagai seorang sekretaris direktur. Saya biasa keluar negeri, kemudian ada satu, sebelum dicerai, itu beliau menjanjikan pekerjaan. Jadi apa yang saya ceritakan di podcast pada saat itu memang real, itu kenyataan. Saya dijanjikan kerjaan, saya pikir namanya udah jadi pasangan, kalau ngasih kerjaan nggak ecek-ecek dong. Apalagi saya kerjanya juga nggak ecek-ecek. Pindah ke Jakarta, kemudian dikasih pekerjaan. Tapi ternyata begitu September saya ngajuin resign 2012 ya, 2012 atau 2013 saya lupa, resign, dan November tanggal 2 saya masih ingat banget, November tanggal 2 saya dicerai via BBM. Jadi saya kehilangan momen banyak banget, kerjaan, waktu, kemudian kalau dinilai dari kompensasi rugi banget saya. Itu aja sih Pak.